Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah seorang tukang sepatu sederhana yang diwarisi pekerjaan itu dari ayahnya. Setiap hari, Raka duduk di depan rumahnya yang kecil, memperbaiki sepatu yang robek, mengganti sol yang aus, dan melayani orang-orang desa. Meski pekerjaannya terlihat sederhana, Raka memiliki impian besar. Ia ingin menciptakan sepatu terbaik di dunia. Sepatu yang tidak hanya nyaman dan tahan lama, tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Namun, impian itu sering dianggap mustahil oleh orang-orang di sekitarnya. "Kau hanya seorang tukang sepatu di desa terpencil ini," kata ayahnya. "Kita sudah cukup makan saja sudah bagus. Jangan bermimpi terlalu tinggi." Teman-temannya juga sering menertawakan Raka ketika ia berbicara tentang mimpinya. "Sepatu buatanmu itu untuk orang desa, bukan untuk raja atau bangsawan. Kau pikir mereka akan membeli karyamu?" Namun, ejekan itu tidak membuat Raka menyerah. Sebaliknya, ia merasa semakin terdorong untuk membuktikan bahwa ia mampu. Dalam hatinya, ia selalu percaya bahwa sukses bukanlah soal di mana seseorang berasal, tetapi bagaimana seseorang berusaha mengubah nasibnya. Langkah pertama, belajar tanpa henti. Raka sadar bahwa untuk menjadi yang terbaik, ia harus belajar lebih banyak. Sayangnya, desa tempat tinggalnya tidak memiliki banyak sumber pengetahuan. Perpustakaan kecil di desa hanya memiliki beberapa buku tua dan tidak ada yang secara spesifik membahas tentang desain sepatu. Namun, Raka tidak menyerah. Ia memanfaatkan apa yang ada. Ia mulai membaca buku-buku tentang kerajinan tangan dan seni, mencoba memahami bagaimana detail-detail kecil dapat memberikan nilai tambah pada sebuah karya. Ketika ia pergi ke pasar kota untuk membeli bahan, Raka selalu menyempatkan diri mengamati sepatu-sepatu mahal yang dipajang di toko-toko besar. Ia mempelajari bentuknya, teknik jahitnya, dan material yang digunakan. Jika ia beruntung, ia bahkan berbicara dengan penjual untuk mencari tahu lebih banyak tentang proses pembuatannya. "Setiap sepatu punya cerita," pikir Raka. "Aku harus menemukan cara untuk membuat cerita di sepatuku sendiri." Setiap malam, Raka menghabiskan waktu di bengkel kecilnya, mencoba teknik-teknik baru yang ia pelajari. Meski sering gagal, ia tidak pernah menyerah. Baginya, setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Langkah kedua, fokus pada kualitas. Di desanya, banyak tukang sepatu lain yang memilih untuk membuat sepatu murah dalam jumlah banyak. Mereka berpikir bahwa semakin banyak sepatu yang terjual, semakin banyak penghasilan yang mereka dapatkan. Namun, Raka memilih jalan yang berbeda. "Aku tidak akan membuat sepatu biasa," kata Raka pada dirinya sendiri. "Aku ingin setiap sepatu yang aku buat menjadi yang terbaik." Ia mulai memilih bahan-bahan terbaik, meskipun harganya lebih mahal. Ia memperhatikan setiap jahitan, memastikan semuanya rapih dan kuat. Ia juga mulai bereksperimen dengan desain, menambahkan sentuhan unik seperti pola ukiran dan kombinasi warna yang menarik. Awalnya, orang-orang menganggap Raka aneh, menganggap repot-repot membuat sepatu yang begitu rumit. "Bukankah sepatu hanya untuk dipakai?" tanya salah satu tetangganya. Namun, perlahan-lahan, hasil kerja keras Raka mulai dihargai. Sepatunya menjadi terkenal di desa, karena kualitasnya yang luar biasa. Orang-orang dari desa lain bahkan mulai datang untuk memesan sepatu khusus darinya. "Sepatu buatan Raka memang lebih mahal," kata seorang pelanggan. "Tapi setiap langkah terasa nyaman dan aku tahu sepatu ini akan bertahan bertahun-tahun." Langkah ketiga, tidak takut gagal. Meski mulai mendapatkan pengakuan, perjalanan Raka tidak selalu mulus. Suatu hari, ia memutuskan untuk membuat sepatu dengan desain yang benar-benar baru, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh orang-orang di desanya. Ia menghabiskan berminggu-minggu untuk menyelesaikan sepasang sepatu itu, memastikan setiap detailnya sempurna. Namun, ketika ia mencoba menjualnya, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. "Harga sepatu ini terlalu mahal," kata seorang pelanggan, "dan desainnya terlalu aneh. Aku tidak yakin bisa memakainya." Raka merasa kecewa, tetapi ia tidak membiarkan kegagalan itu menghentikannya. Ia mengambil sepatu itu kembali, mempelajari apa yang salah, dan mencoba memperbaiki desainnya. Gagal itu wajar, pikirnya.
Yang penting adalah bagaimana aku belajar dari kegagalan itu. Segalanya berubah ketika seorang pedagang besar dari kota datang ke desa Raka. Pedagang itu kebetulan melihat salah satu sepatu buatan Raka yang dikenakan oleh seorang pelanggan. Terpesona oleh desain dan kualitasnya, ia langsung mencari Raka untuk membahas kemungkinan bekerja sama. "Aku belum pernah melihat sepatu seperti ini," kata pedagang itu. "Jika kau mau, aku bisa membantu menjual sepatumu di kota." Itu adalah kesempatan besar bagi Raka. Dengan bantuan pedagang itu, ia mulai memproduksi lebih banyak sepatu dan menjualnya ke pasar yang lebih luas. Ia juga membuka bengkel kecil di kota, di mana ia mempekerjakan beberapa tukang sepatu untuk membantunya. Namun, meski usahanya mulai berkembang, Raka tidak pernah melupakan prinsip-prinsip yang membawanya ke titik itu. Belajar tanpa henti, fokus pada kualitas, dan tidak takut gagal. Bertahun-tahun kemudian, merek sepatu buatan Raka menjadi salah satu yang paling terkenal di negeri itu. Sepatunya dipakai oleh berbagai kalangan, mulai dari petani hingga bangsawan. Dari kisah Raka, kita belajar bahwa kesuksesan bukanlah tentang keberuntungan atau kondisi awal, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk terus melangkah dan belajar dari setiap rintangan yang ada di depan kita. Jika kita percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah, impian besar sekalipun bisa menjadi kenyataan.